Yesus mendoakan muridnya juga sama seperti dia menjadi Tuhan juga. Kalau maksudnya aku dan satu artinya satu hakikat atau kemudian Bapa di dalam dirinya, itu Yesus adalah Bapa itu sendiri, ya nggak mungkin juga lah Yesus mendoakan murid-muridnya agar menjadi Tuhan juga sama seperti dia. Ini pertanyaan loh ya, nggak mungkin menurut saya, tapi interpretasi dari ayat-ayat ini hak orang Kristen yang menjelaskan, karena ini adalah doa Yesus ya. Ini ingat ya, perikopnya ini, ya kita bicara perikop ya. Ini berkaitan tentang doa Yesus untuk muridnya. Ya. Ya, jadi Yesus itu berdoa untuk muridnya. Maka dia meminta supaya Bapa menjadikan mereka satu dan menjadikan Yesus dengan mereka itu di dalam dia di dalam Yesus, sama seperti Yesus di dalam Bapa atau Bapa dalam Yesus atau sebaliknya. Nah, kan nggak make sense dong. Kalau maksud dari engkau dan aku satu adalah satu hakikat, dia adalah Allah juga, dan Yesus di dalam dia atau Yesus Bapa di dalam Yesus itu artinya adalah mereka adalah Tuhan dua-duanya. Yo, masa Yesus mendoakan supaya muridnya jadi Tuhan gitu? Itu loh maksud saya. Tapi mungkin interpretasinya beda menurut kalian. Karena kan bisa jadi gini ya. Oh, kalau yang aku dan Bapa satu untuk Yesus artinya beda. Kalau aku dan satu menurut Yesus kepada muridnya ya beda lagi. Ah, itu kan kalian lah yang punya hak untuk menjelaskan itu. Monggo. Silakan Bang Gios dulu ya. Nanti Bang Ijuk standby dulu ya. Ya, Silakan Bang. itu kan pemahamannya yang dari Tante Uni itu kan, saya panggilnya Tante ya, Tante, soalnya kan kelihatan Tante lebih, Itu kakak itu. oh kakak aja ya. Maaf. Gak apa-apa. Uni Ya. itu artinya mbak itu. Bahasa Padang itu. Oh ya. Bahasa Korea. Saya orang Jawa, saya enggak tahu. Apa-apa. Nah, mungkin kakak itu kan bicara itu karena mungkin kakak lebih banyak cenderung kepada Tritunggal, Kak, gitu kan. Mungkin kakak lebih banyak memahami tentang Tritunggal, yang dimana Tritunggal itu kan tiga adalah satu hakikat, kan gitu kan. Satu hakikat. Jadi kakak lebih fokusnya ke sana. Kalau saya sebagai Kristen, saya sudah mengatakan saya berbeda dengan gaya Tritunggal. Bahwa ketika Yesus turun ke dalam manusia, perkataannya adalah perkataan gaya-gaya manusia, tidak bahasa gaya-gaya keilahian. Ada beberapa gaya-gaya yang Yesus pakai dengan menunjukkan keilahiannya. Kembali lagi kepada aku dan Bapa adalah satu. Bagi saya adalah keilahian, ya kan? Itu secara tidak langsung menunjukkan keilahiannya dia. Kembali lagi ke Yohanes 13 itu, saya melihat itu keilahiannya. Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, itu menunjukkan keilahian. Itu kan nggak sembarangan orang sebagai seorang guru besar di zaman itu kalau berani ngomong gitu pasti dilempar batu itu orang kayak gitu. Karena kan sama saja menyamakan dirinya sebagai Allah. Boleh? Kan? Makanya kan boleh? Sebentar. Oke. Makanya kan tidak kaget kalau misalnya Yesus bolak-balik mau mengatakan seperti itu, dia dilempar batu. Karena kalau yang saya pelajari di dalam perjanjian lama itu ada tentang syarat-syarat menjadi seorang nabi. Ya kan? Ada syarat-syaratnya menjadi seorang nabi bagi orang Yahudi. Ya kan? Pada saat itu Yesus adalah seorang Yahudi. Dengan perkatakan bahwa dia itu orang Yahudi ketika dia bertemu sama orang wanita Samaria di sumur Yakub, bahwa keselamatan itu datangnya dari orang Yahudi. Ketika Yesus meminta sumur, di situ mengatakan bahwa Yesus orang Yahudi. Makanya saya langsung berpikir kenapa Yesus kok dilempar batu, karena memang Yahudi tidak bisa menerima pernyataan seperti itu, keilahian seperti itu, mengatakan aku. Nah, di situ yang buat saya ya memang pantas Yesus harus dilempar batu kalau mengikuti standar aturan yang sama, menggunakan standar aturannya orang Yahudi. Sama ketika kalau misalnya saya di Indonesia, aku adalah Jokowi, ya aku di penjara, kenyataannya kamu bukan gitu loh. Tapi kalau saya berpikir tentang gaya hidupnya Jokowi yang hidup sama aku tuh sama, ya kenapa aku harus dipersalahkan? Di mana kesalahannya aku kan gitu kan?
ketika Yesus mempertanyakan pada saat dia ditempeling tuh, dia kan ditempeling itu tidak salah, ditempeling pada saat penangkapan di istananya Hanas sama Kayafas kan gitu kan. Akhirnya kan dia entah ditempeling atau diludahi saya tidak tahu. Lalu Yesus ngomong kan di situ, salah saya apa sampai saya tuh harus dibeginikan. Nah di situ saya mencoba memahami. Bang, nanti Nah, itu saya kan, lupa Bang. Ini ada poin yang penting yang iya, Bang sampaikan terus makanya ditanggapi. itu kalau misalnya dari Kak Uni coba bukalah ILT, bukan ILT, dari Alkitab yang Kak Uni kan Kak Uni kan download Alkitab itu kan di Android Ini itu. terjemahan baru. Saya ini terjemahan Ya, baru. terjemahan baru. Coba Kak Uni roba itu kan ada tanda bawah itu, tanda atas itu versi Terjemahan lainnya. lama berarti. Saya pakai yang Indonesia Literal Translation. Oh, translation. Oke, oke, oke. Enggak, saya mau bahas Nah, argumen Anda saja. Saya ini kan lebih senangnya bukan doktrin kalian atau apa. Saya lebih ke ya, hujah Anda argumen Anda lah. Tadi Anda bilang begini, Yesus itu dituhankan karena dia itu mm, dianggap oleh orang Yahudi mm, menuhankan dirinya atau menyetarakannya dirinya dengan Tuhan, betul. mm. Nah, padahal kita tahu ya, itu kan tuduhannya orang Yahudi. Ya, Nah, jadi kalian menuhankan Yesus itu karena tuduhannya orang Yahudi, mohon maaf, bukan pengakuan Yesus. Sementara itu tuduhan keji dari orang Yahudi yang menganggap bahwa dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan dengan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah dan segala macamnya. Nah, ya, sementara kalau kita merujuk kepada ayat kitab suci Anda ya, saya akan kasih satu pemahaman yang cukup berbeda dan ini berdasarkan dalil ya. Nih, kalau Anda lihat dalam kitab Keluaran ya, kata ya, Musa begini ya. Musa itu lebih hebat daripada Yesus loh. Kalau Yesus cuma bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Jalan itu nggak pernah jadi tujuan, Mbak. Yang namanya jalan itu adalah perantara. Apakah para nabi adalah perantara? Exactly, yes. Pasti. Ya, absolute, yes. Nggak ada umat Islam yang menafikan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Namanya nabi ya membawa ajaran Tuhan ya pasti kebenaran lah. ya, Nggak mungkin. Namanya nabi itu membawa kehidupan. Ya iyalah, mereka menjadi wasilah atau bukan wasilah, menjadi wakil Tuhan di dunia ini untuk mengajarkan bagaimana cara hidup yang benar di dunia dan selamat hidup di akhirat. Nggak ada satupun umat Islam yang menafikan ayat itu kepada Yesus. Tapi ketika ayat itu dijadikan sandaran menuhankan Yesus, ini yang agak aneh gitu loh. Diksi mana yang tepat untuk mengatakan itu sebagai Tuhan? Lalu Anda menjawabnya bahwa tidak ada manusia yang berani berkata seperti Yesus, mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Emang seperti itu pasti tidak ada, tapi lebih hebat dari itu ada. Contohnya Musa. Dalam kitab Keluaran pasal ketiga Anda baca, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, begini kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Artinya Tuhan mengatakan kepada Musa, kau sampaikan kepada Bani Israel. Maka Musa berbicara di hadapan Bani Israel. Nah, sewaktu Musa berbicara kepada Bani Israel, sejatinya yang berbicara adalah Tuhan, bukan Musa. ya, Karena Musa membawa firman Tuhan. Nah, bukan berarti Musa langsung jadi Tuhan seperti Yesus. Di mana saya tahu itu? Yesus bilang begitu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya nggak ngerti diksi ini mau disalahpahami apa oleh teman-teman Kristen, sehingga pada akhirnya engkaulah yang telah mengutus aku menjadi akulah yang mengutus diriku. Ini saya bingung ini. Ya, nah, kalau jadi bentar. oke, Ya, di sini. Tidak mungkin yang mengutus adalah yang diutus, ya. Itu satu. Kecuali kalian mau menggunakan definisi lain. Ini juga sama nubuatannya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Seperti Musa, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Artinya apa? Bukannya firman menjelma jadi manusia nongkrong duduk di mulutnya para nabi, bukan. Bukan. Ya, tetapi perkataan Tuhan itu diulangi oleh para nabi, dibawa oleh lisannya para nabi itu, sama seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kalam Allah. Jadi ketika Musa berkata, aku adalah aku yang mengutus aku kepadamu, itu bukan dia mengaku Tuhan, tetapi dia sedang menyampaikan perkataan Tuhan. Dan ia akan mengatakan, nih,
Ini nubuatan yang dipercaya oleh orang Kristen untuk Yesus loh. Ulangan 18 ayat 18 ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Orang itu seperti Musa. Lah Musa itu bukan Tuhan. Musa itu anak manusia. Tidak pernah Musa itu dianggap sebagai Tuhan. Kalau dikatakan sebagai Mosia, iya. Mosia penyelamat, juru selamat, iya. Itu di Yesaya pasal 12. Nah, Mesias itu apa? Diurapi loh. Mungkin secara eksplisit Musa tidak nampak diurapi, tapi dia tetap dipilih oleh Tuhan. Tapi yang diurapi itu banyak. Daud, Kores, Tugu pun juga diurapi. Maka diksi mana yang kalian bisa katakan bahwa narasi Bible ini mengatakan bahwa Yesus adalah sang pencipta atau Rabbul Alamin itu, atau setara dengan Bapa? Nah, kalau kita baca, dan dia, iya, orang yang diutus atau dibangkitkan oleh Tuhannya Bani Israel ini akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi Yesus akan menceritakan, menyampaikan sebagaimana yang dia katakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan pada mereka. Yesus mengulangi ucapan Tuhan atau menyampaikan apa yang Tuhan katakan. Even Yesus berkata, sekalipun aku adalah Allah, sembahlah aku. Tetap dengan adanya ayat Yohanes 17 ayat 8, Ulangan 18 ayat 8, akan kita ketahui bahwa ternyata Yesus hanyalah penyampai firman. Bukankah penyampai firman itu adalah Allah? Itu ada dalam kitab Anda. Semua ini saya kasih dalilnya. Bentar. Nih, ya. Mana ini? Duh, lupa kok. Yohanes 10 ayat 34 bukannya. Yohanes 10 ayat 34. Coba saya cek. Kalau nggak saya lupa ini nomor ayatnya berapa. Nah, iya betul. Ini nih. Ini Anda baca ini. Bahkan ini seperti ini. Nah, ini baca ini, ya. Kata Yesus kepada mereka, ini kan Anda tadi bilang tuh, jawab orang-orang Yahudi, bukan karena satu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, itu kan tuduhan orang Yahudi. Orang Yahudi menuduh bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka Yesus berusaha menjelaskan di sini. Dia nggak diam aja, dia membela dirinya. Apa kata Yesus? Ya. Nih, ini tanda merah loh, ini tinta warna merah loh. Kata Yesus kepada mereka. Nah, ini yang saya bingung dengan teman-teman Kristen. Ketika kalian menjelaskan siapa Yesus, kalian hanya mengambil tuduhan orang Yahudi, tapi tidak mau mengambil penjelasan Yesus tentang dirinya gitu loh. Apa kata Yesus di sini? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Nah, di mana tertulisnya? Mari kita cross check ayat korelasinya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi, kamu sekalian. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak maha tinggi. Artinya, bukan cuma satu anak Allah dan anak-anak maha tinggi. Itu banyak anak-anak tuh gak bisa satu. Lah kok tiba-tiba Yesus jadi Bapa, jadi Tuhan, jadi Allah gara-gara diksi ini loh. Kenapa ndak mau mendengarkan penjelasan Yesus? Nah, apa kata Yesus lagi? Jikalau mereka kepada siapa firman disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yesus jelasin ini kenapa dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, kenapa dia mengatakan bahwa bukan dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, ya artinya apa? Kalian teman-teman Kristen mengimani Yesus sebagaimana tuduhan orang Yahudi. Kami umat Islam percaya dia sebagaimana yang dia jelaskan kepada orang Yahudi. Kok gitu kalian? Kan tertulis dalam kitab Torah. Aku telah berfirman kamu adalah Allah. Allah dalam di sini adalah Elohim. Bukankah Musa itu dikatakan Elohim untuk Firaun? Di mana Musa dikatakan Elohim? Kepanjangan. Ya memang terlalu banyak, saya dengan Bagios. Iya. Nanti poin ya, yang ya ini terakhir klimaks panjang. ini. Iya ini klimaksnya. Kalian catat aja ayatnya. Iya klimaks ini terakhir Bang Injuk. Artinya ketika kalian menerima Yesus sebagai Tuhan itu karena mengikuti
Tuhan orang yang benci kepada dia atau Yahudi. Ya, kalian menyembah kepada Yesus mengikuti orang-orang Majusi. Kalian mengatakan dia anak Allah seperti yang disampaikan iblis bahwa Yesus adalah anak Allah. Sementara kami umat Islam menerima Yesus sebagaimana Yesus sampaikan terhadap dirinya, bahwa segala firman yang dia telah sampaikan dia terima dari Allah Bapa telah dia sampaikan kepada umatnya, sama seperti Musa yang menjadi Elohim atau Allah untuk Firaun. Begitu ya. Terima kasih. Iya, makasih Kak. Jadi kalau dari saya sih Kakak tidak ada yang salah. Kakak benar. Benar Kak. Caranya Kakak menjelaskan itu benar. Ya kan? Karena Kakak secara tidak langsung sama seperti saya di awal-awal itu, bahwa saya mencoba ketika membaca sebuah buku, saya harus bisa menghidupi buku itu. Sehingga saya rasa seperti saya ada di sana, kan gitu kan. Intinya tuh seperti itu. Tetapi ketika Kakak menggunakan bahasa Alkitab itu menggunakan TB, kalau misalnya Kakak pakai Alkitab elektronik TB, di situ memang tidak akan pernah ketemu Kak jawabannya. Makanya tadi saya kan sampaikan, kalau Kakak pakai yang TB itu Kakak susah. Kakak itu kan misalnya di Alkitab elektronik tuh, itu kan ada tulisannya TB, ada panah, gambar panah di TB-nya itu kan ada gambar panah. Ini saya langsung arahkan ya Kak. Kakak coba download versi lain yang namanya ILT Kak. Ini saran saya nih, ini Gios, cuma saran. iya. Gios, Ya, Kak. Anda tahu tidak Gios? Sebentar dulu Kak. Tadi sekarang gantian saya Kak, gitu loh. Nah, ketika Kakak baca menggunakan versi ILT, itu Kakak tadi kan buka di Keluaran 3 ayat 14. Di situ kan dikatakan kalau versi ILT, ini kalau mengikuti gayanya orang Kristen pada umumnya semua pakai TB Kak. Makanya saya kan bilang saya berbeda dengan mereka. Sekali lagi saya berbeda, saya menggunakan versi yang lain. Pendekatan saya, kalau saya seorang mahasiswa, saya memiliki pendekatan keilmuan yang berbeda, dan itu hal yang sah-sah saja sebenarnya. Makanya saya sampaikan kenapa saya tetap memegang bahwa Yesus itu adalah Tuhan, 100% Tuhan dan 100% manusia. Saya menggunakan menggunakan versi ILT, tidak menggunakan TB. Jadi kalau Kakak ingin menggiring saya menggunakan TB, ya saya menganggap Kakak benar. Tapi ketika saya melihatkan versi ILT, Kakak akan lebih melihat sisi perbedaannya antara TB dengan ILT. Gitu Kak. Nah, saya hanya menyampaikan penemuan saya, gitu, pemahaman saya menggunakan ILT. Karena saya pakai TB tidak pernah nyambung memang. Ketika menggunakan ILT, Keluaran 3 ayat 14 dikatakan, dan berfirmanlah Elohim, di situ menggunakan kata Elohim, kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada, aku telah mengutus kepadamu. Berarti siapa itu yang ditunjukkan? Elohim. Makanya dasar keimanan Kristen saya itu bukan berdasarkan dari perjanjian baru, tetapi berdasarkan Hosea 14 ayat 3. Kakak bisa buka itu Hosea 14 ayat 3. Ini mungkin kalau versi ILT ya Kak, itu dasar saya Kak, dasar keimanan saya. Makanya saya berbeda dengan orang Kristen yang lain. Hosea 13 ayat 4, ayat 3 atau 4 ya? Ayat 4. Kakak bisa buka itu Hosea 13 ayat 4 menggunakan versi ILT. Aku adalah Yahweh, ada tanda koma, Elohimmu sejak dari tanah Mesir. Ini kembali lagi menceritakan kepada kisah Musa tadi. Aku adalah Yahweh Elohimmu sejak dari tanah Mesir, dan kamu tidak akan mengenal ilah-ilah lain selain aku, yaitu Elohimmu, yaitu Yahweh. Karena tidak ada juru selamat lain kecuali aku. Lalu saya juntuhkan dengan Yohanes 1 ayat 1, pakai ILT ya Kak. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jadi bagi saya secara pendekatan keilmuan saya, keimanan saya yang saya harus pertahankan, Elohim adalah sama dengan Yahweh.
Yahweh sama dengan juru selamat saya. Makanya saya mencari, kalau memang dia juru selamat, apa buktinya juru selamat? Namanya juru selamat, kunci keselamatan saya. Saya tidak mau mencari keselamatan yang lain kalau nggak ada kuncinya. Makanya saya menemukan di Yohanes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ saya langsung kaget. Makanya saya bilang, saya berbeda dengan Tritunggal, Wanes, dan Tetek Bengek, apapun itu namanya. Bagi saya kesaksian dari Yohanes Pembaptis dengan Nabi Hosea yang menceritakan tentang kisah Musa dan menceritakan tentang keselamatan, bahwa keselamatan tidak akan datang dari bangsa Yahudi. Dan apalagi Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan hanya kepada domba-dombaku saja, tetapi domba yang lain. Jadi domba-domba, Yesus itu mengatakan bahwa Elohim yang kamu cari-cari itu adalah aku. Dan aku tidak datang kepada bangsa Israel saja. Di situ saya di usia 25, saya kenceng untuk memegang kenapa saya harus menyembah Tuhan saya. Dan apalagi saya mempertanyakan dalam keimanan saya, kalau aku diciptakan sama engkau, oke, aku menyembah engkau, kamu Yesus Tuhan. Lalu fungsinya kamu menciptakan aku apa? Pada saat itu satu pertanyaan yang cukup pedas dari dosen saya. Kamu diciptakan sama Tuhanmu untuk apa? Banyak yang mengatakan, ya karena saya harus menyembah dia. Apakah kita diciptakan untuk menyembah? Enggak. Saya harus cari lagi. Pada saat itu saya mencoba mencari. Saya akhirnya menemukan di dalam Wahyu. Nah, di dalam Wahyu 1, kalau tidak salah Wahyu 1, itu dikatakan bahwa kita itu akan dijadikan menjadi seorang raja-raja, pemimpin-pemimpin yang akan memimpin dunia kembali kepada era di mana Adam dan Hawa diciptakan. Fungsi, akhirnya saya menemukan kenapa Yesus itu harus turun. Sang Elohim yang berusaha susah payahnya untuk harus turun, yang namanya Sang Ilahi yang dibilang aku dan Bapa adalah satu. Bagi saya nggak lihat pribadi ya. Makanya saya mengatakan kalau ketika keduduk sama orang Tritunggal, saya nggak melihat Bapak itu seorang pribadi. Nggak. Saya nggak melihat, karena namanya roh itu ya roh, bukan pribadi. Pribadi itu satu. Nggak bisa roh itu digambarkan satu gitu, nggak bisa. Roh itu nggak bisa digambarkan. Gitu loh. Bagi saya itu penentangan tentang keilmuan saya. Makanya saya kan nggak mau tentang hal ini tuh direndahkan juga, tentang wah roh itu satu, Bapa adalah satu, berarti satu, Tuhan itu satu, Allah itu satu, baru ada namanya Yesus dan anak, apalah preketek apa itu. Bagi saya itu adalah gak jelas. Begini Bang Gios, izin saya potong ya. Sebentar. Makanya saya bilang lanjut. kalau misalnya Kak Uni itu menceritakan itu menggunakan TB, bagi saya itu sah-sah saja, karena saya di usia 20 pada saat saya duduk di kuliah itu, saya di bagian hukum, saya kan mengkritisi setiap, saya diajari ketika saya baca sebuah undang-undang, saya harus tahu fungsinya apa, larinya kemana, sejarahnya apa, untuk apa. Saya diajari, makanya saya menggunakan keilmuan yang sama untuk memahami Alkitab saya. Ketika saya duduk di situ, saya sendiri aja tidak cocok sama yang namanya TB. Alkitab elektronik yang TB. Makanya saya mengarahkan ke Kak Uni, Kak, kalau misalnya kakak pakai TB, kakak bener Kak. Bener 100%. Enggak salah. Karena memang Yesus itu adalah perantara firman yang telah dinubuatkan. Itu benar. Tetapi ada satu pernyataan lain bahwa dia tuh perantara dari sisi keilahian. Ketika menggunakan aku dan Bapa adalah satu. Ketika memahami Yohanes 1 ayat 1, saya bisa menemukan itu munculnya di Hosea. Nabi Hosea yang mengatakan bahwa tentang juru selamat. Makanya saya bingung kenapa kok Rasul Paulus mengatakan bahwa dia juru selamat. Dasar hukumnya apa? Ini saya pakai bahasa hukum nih. Dasar hukummu apa? Gitu kan? Kamu mengatakan muncul kekristenan di Antioquia. Itu kamu dasarnya apa kalau mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat? Nah, akhirnya aku menemukan di dalam kitab Hosea 14 ayat 3 bahwa Yahweh yang disebut Elohim adalah juru selamat. Makanya saya tidak kaget ketika ada ayat-ayatnya Rasul Paulus. Saya akhirnya mudah memahami Rasul Paulus bahwa dia, Yesus dikatakan sebagai batu.
batu kilangan, batu yang dibuang. Artinya juru selamatnya sendiri dibuang gitu loh. Tetapi kalian yang orang yang dia katanya Rasul Paulus nih, kalian tuh orang kayak orang kafir ini, kayak versi saya ya. Kamu tuh beruntung, kamu tuh bukan bagian dari kita, tapi kamu mendapat bagian yang sama. Makanya tidak kaget ketika menggunakan perumpamaan seorang Samaria yang duduk di meja tuannya. Kamu tidak pantas untuk makan. Tetapi wanita itu ngomong, aku aja mendapatkan remah-remah. Itu ya ucapan syukur lah kamu mendapat gitu. Makanya saya sendiri, saya mengakui saya tidak pantas untuk mengikuti gayanya orang Yahudi. Ketika saya berbicara dengan keluarga saya kenceng. Ketika saya kenceng kayak gini, mereka mengatakan, lo kenapa tentang persepuluhan nih, ada persepuluhan, ada sunat, ada tetek bengek. Saya langsung bilang sama mereka, lo kamu ikut persepuluhan, kamu ikut sunat, kamu ikut begini, itu kamu sudah tahu enggak sejarahnya? Kan gitu kan? Iya, Bahwa Bang Yos. tunduk dalam aturannya orang Yahudi. Kalau kamu bersunat, kamu suka bersunat, ya kamu jangan makan babi lah. Nah, ya enggak bisa toh. Makanya kan firman Tuhan kan mengatakan tidak boleh, hukum Taurat itu dihilangkan satu iota pun tidak boleh. Kalau kamu pakai aturan Yahudi ya seluruhnya lah. Penanggalannya harus penanggalan Yahudi, gayanya harus gaya Yahudi. Karena ketika Yesus berbicara sama orang Yahudi, dia kan ngomong, yang akan menghakimi kamu bukan aku, tetapi Musa yang akan menghakimi kamu. Karena kamu kan ikut tunduk dalam hukum Musa, bukan dalam hukumku. Makanya Iya, akhirnya Bang bicara Gios. sama saudara saya, aku pengikut Kristus dan bukan hukum Taurat. Aku tidak tunduk dalam hukum Taurat. Jadi saya ikut tunduk dalam hukum kasih karena Yesus pada saat itu mengutarakan tentang hukum yang baru, yaitu kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya sudah, apapun caranya ya aku harus mengasihi karena aku nggak boleh tunduk dalam hukum Taurat. Iya, Walaupun Bang saya Gios. juga sudah sunat, tapi akhirnya saya ngerti, ternyata sunat ini ternyata punyanya siapa. Kan suatu hal yang menjijikan gitu loh. Aku nih sunat, tapi aku makan babi, aku makan begini. Aku bajingan kali aku nih. Aku pada saat usia 20 tuh kayak gitu. Gitu loh. Makanya saya enggak mau pakai kata TB lagi. Saya Iya, pakai yang ILT. Jadi ya sudahlah, saya ikut pengikut Yesus ya. Kalau pengikut Yesus aturannya ya aturannya Yesus. Kalau kamu ikut aturan Musa ya yang akan menghukum kamu ya Musa, kan gitu. Karena Musa menurunkan dari sang ilahi itu kepada Musa, kamu ikut Musa ya kamu ikut hukumannya Musa. Lah Yesus itu adalah sang ilahi itu, dia Iya, menurunkan Bang hukum Gios, baru ya izin kita Bang ikut dia. Gios. Gitu. Begini Bang Gios. Anda dari tadi berkhotbah sampai viewer naik 1,2K. Luar biasa ini Bang Gios. Aduh, Makanya ngeri. saya tuh bilang Bang, saya itu Berkhotbah. jengkel ketika ketemu sama orang Tritunggal, sama Wane, sama, maksudku gini loh, kamu boleh jadi ikut Kristen boleh, tetapi kan kalau kamu mau jadi Kristen atau kamu jadi Islam, pelajarilah keimanannya kamu, jangan ikut, mohon maaf ini pengajar pun manusia punya keterbatasan dalam membaca gitu loh kan. Iya, begini Bang Gios, izin. Tapi luar biasa ya Bang Gios. Kalau menurut saya pribadi, karena Bang Gios ini banyak menggunakan akal, tetapi belum terlalu jauh gitu. Dalam artian masih dalam konteks Bible gitu kan. Dalam konteks kekristenan mungkin Bang Gios ini berdiskusi barangkali sudah berapa kali atau baru sekarang atau sudah Sama beberapa saya kali? udah pernah Bang Gios. Saya pernah sama Uni sekali pernah. sama Tante Uni satu kali, tapi enggak lama karena kan pada Apa kata tante waktu itu? kok tante kok saya salah. Tante bilang apa waktu itu kata tante? Tuhan Yesus tolong. maaf. Gini ya. Ini saya benar-benar minta maaf, bukan bermaksud kurang ajar dan lancang. Minta Ya. maaf dengan hati yang sangat tulus. Barusan saya tuh ketiduran, Bang. Abang bilang apa tadi tuh benar-benar saya nggak dengar. Mohon maaf banget ya. Wallahi saya sampai ngences ya. Saya tidur nih ya, sampai air liur saya itu sampai di kasur saya tuh nih masih bekas nih. Saya saking keenakan dengar Anda ngomong itu loh. Terus saya ini intinya gini, saya mau mengajak Anda berdiskusi dengan cara begini. Metodenya kita bedakan. Saya ingin Anda lebih ke universal. Artinya, coba kita lepaskan semua dogma. Kita hilangkan dogma dulu, maka kita telusuri dulu apa itu definisi kebenaran.
bagaimana kita bisa menerima bahwa ini benar atau tidak? Ya. Mau tidak Bang Gios? Kalau mau, ayo. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi saya lebih tertarik orang-orang yang berpikir, orang-orang yang jujur terhadap dirinya. Itu saya berharap untuk lebih mengerti makna secara universal akan apa yang dia ucapkan. Nah, tadi itu saya ketiduran. Jadi tolonglah dipersingkat Bang Moto. Tadi apa kata Bang Gios? Saya sih mau aja, makanya tadi kan saya sudah garis bawahi kalau kakak pakai TB ya Enggak, kan. Bang Moto itu dia Saya bisa nggak masalah merangkum. pakai kitab elektronik yang TB, saya Iya, nggak iya paham, masalah. paham. Karena Enggak nih Bang Gios karena saya izin ya. nggak pernah nyantol. Tapi kalau Iya, Kak ini siap, pakai siap. Saya TB, download dulu. saya mau. Siap, saya download dulu ILT. Tapi Bang Ya. Moto ini bisa merangkumkan satu buku itu menjadi satu kalimat. Tolong Bang Moto dipersingkat apa kata Bang Gios tadi? Dia menemukan kebenaran itu lewat satu versi terjemahan namanya Indonesia Literal Translation atau ILT. Saya juga udah lama download ILT yang ketiga. Terus akan dihukum masing-masing. Kalau mereka mengikuti Musa, maka Musa yang akan menghukumi mereka. Kalau mereka itu mengikuti Yesus, maka Yesus yang akan menghukumi mereka. Terus poin yang ketiga, salah satu yang saya dengar itu tadi, ya jelas lah, kamu tuh nggak boleh makan babi. Kalau kamu mengikuti tata cara orang Yahudi, maka Yesus bilang satu iota itu tidak akan dihapuskan sampai langit bumi runtuh gitu. Apalagi ya, mengkritisi gimana? Atau itu bisa dia menyimpulkan satu buku itu bisa disimpulkan jadi satu kalimat. Oke, saya paham. Nah, intinya gini, karena Bang Moto telah menyimpulkan, saya tinggalkan mulayat dulu. Ya, saya tetap ada di sini karena saya akan ikuti terus diskusi ini menarik dengan Bang Gios dan Bang Ijuk ini. Tapi Bang Gios sama guru saya aja dulu Bang Moto. Guru saya di sini ada dua nih, ada Bang Kang Farudin sama Bang Moto. Dulu lah dengan mereka. Nanti saya masuk di sisi kita bahas lepaskan dogma, lepaskan doktrin dulu. Kita bahas secara pemahaman Bang Gios ini apa sih kebenaran menurut Bang Gios. Seperti itu. Saya izin dulu mau melayat ya. Ada tetangga yang meninggal. Silakan Bang Moto dan sama Kang Farudin dulu mungkin dikasih pencerahan kepada seluruh alam dulu. Ustaz Abu ya, izin dulu saya tetap di sini. Saja ya. Standby, sip. Harpun siap. Ya saya nggak tidur kok, tenang aja. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Atid. wabarakatuh, Kang Farudin, Kang Andre. Iya. Masya Allah. Lanjut. Iya Lanjut, lanjut. Ini ganti udah tadi kan sama Uni dilanjut sama Kang Moto katanya lanjut Kang Moto. Tapi sebelum ke Kang Moto ini Bang Ijuk mau mengomentari mungkin mau menanggapi pemahaman tentang Bang Gios. Sebentar ya Bang Gios ya gantian ya. Silakan Bang Ijuk. Bang Ijuk. Ya, ya. Ya silakan. Saya menilai apa yang didebatkan dengan apa yang dijawab kayaknya terlalu melebar ya. Sebenarnya saya menanggapi yang Rifa tadi yang pertama ya. Semoga masih ingat teman-teman. Yang tadi kan pertamanya mengenai kealahan ya, keilahian Yesus begitu. Kita mulai dengan konsep aku dan Bapa adalah satu begitu. Nah, di putaran pertamanya Unirifa kan Unirifa sebenarnya sudah notice tuh bahwa dalam memahami sesuatu itu dia sebutkan tadi kita lihat hermeneutiknya begitu. Kita lihat konteksnya begitu. Tapi di 1 menit kemudian Unirifa mengambil beberapa ayat yang menggunakan frasa satu gitu ya. Dan dia tafsirkan atau dia pahami sebagai sebuah yang kontradiksi karena dia memahaminya ayat yang satu dan ayat yang lain itu perlakuannya sama, konteksnya sama begitu. Ya. Jadi itu cara-cara yang tidak tepat dalam memahami ayat ya. Karena seperti yang dia sampaikan tadi harus lihat konteks ya. Tapi dia ketika memahami ayat itu dia nggak lihat konteks. Dia hanya melihat kesamaan frasa terus dia pikir maknanya sama begitu. Saya kasih contoh. Misalnya ada frasa tangan Allah begitu atau kedua tangan Allah begitu. Yang itu nggak bisa kita samakan ketika tangan itu kita digunakan untuk manusia dan ketika frasa tangan itu digunakan untuk atau ayat-ayat menggunakan Allah menggunakan frasa tangan begitu. Kan itu pasti pemaknaannya berbeda begitu.
satu kata itu nggak harus, atau satu kata itu jangan dianggap itu punya makna yang sama pada semua ayat. Ya makanya harus lihat konteks gitu. Kalau tangan Allah kita terjemahkan berarti Allah punya 5 jari seperti tangan manusia, itu salah. Nah, jadi poinnya bukan seberapa banyak ayat yang kamu bawa, tidak, tapi bagaimana kamu memahami ayat. Itu intinya. Kamu bawa 1 juta ayat, tapi kalau kamu sudah punya pandangan terus kamu cari ayat yang sesuai dengan pandanganmu, itu cara memahami, cara menafsirkan ayat yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menunjukkan ketuhanan atau kealahan Yesus di Alkitab itu nggak hanya pada 1 ayat ya. Ada banyak ayat yang menunjukkan itu gitu. Jadi nggak bisa menyimpulkan seperti tadi, berarti Kristen memahami Yesus itu Allah dari tuduhan orang Yahudi. Nggak tepat. Karena untuk menyatakan Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, itu nggak hanya dari 1 ayat itu, banyak ayat gitu. Terus yang ketiga, tadi kan itu makanya tadi saya lihat kayaknya lompat-lompat tuh. Dia bawa kitab Keluaran ya, yang Keluaran atau Kejadian itu yang dimana firman Allah atau Allah mendikte Musa untuk mengatakan sesuatu kepada bangsa Israel. Kan dia nggak lihat konteks tuh. Itu kan Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus jawab ketika bangsa Israel ini bertanya siapa Tuhan itu gitu. Siapa nama Tuhan itu? Nah, baru di situ Tetragrammaton Yod-Heh-Vav-Heh itu mendiktekan kepada Musa. Kamu bilang begini, aku adalah aku yang mengutus aku, Musa, gitu, kepada kamu, bangsa Israel, gitu. Dan gak ada orang Kristen manapun memahami itu bahwa Musa Allah. Tidak, karena konteksnya bukan bicara itu. Konteksnya itu pada ego emi, aku adalah aku itu. Bahwa dialah yang benar, begitu. Nah, kalau lebih jauh lagi, nanti secara intertekstual itu frasa itu juga digunakan dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, itu kan cara memahami yang sesuai pada perspektif orang-orang yang menggunakan iman itu. Saya itu hak aja, kalau kamu salah pikiran nggak masalah, tapi coba untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak tepat. Begitu aja. Itu aja, host. Silakan lanjut. Siap, Bang Ijuk. Aduh, ya Allah. Nah, gimana Bang Gios? Tidak sepakat Bang Ijuk ini karena ya begitulah, karena tadi Bang Gios sih awalnya sudah bernarasi bahwa dia ini menganggap Bible itu bukan kitab suci ya. Jadi bahkan mengomentari tadi Bang Gios bahwa teman-teman Kristen ketika menjelaskan Bible-nya itu terlalu memaksakan gitu. Akhirnya muter-muter tadi itu seperti itu Bang Gios ya. Tapi apakah Kang Moto mau berbicara dulu sebelum ke Bang Gios, Kang Moto? Aku nanggapin dikit, nanti bisa Silakan, tafadhol Kang Moto. Yang pertama, menyitir dari Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti kita sepakat bahwa baik Yesus dan Bapa itu mempunyai ibu yang namanya Maria. Karena aku dan Bapa adalah satu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah Elohim. Masalah Elohim. Nah, di sini wait, data. Bentar ya. Nah, kalau ngeliat Keluaran 7 nomor 1, di sini kan saya pakai yang Gios mau tuh. Apa? Indonesian Literal Translation. Ini yang terbitan jam 3 nih. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihatlah aku telah mengangkat engkau menjadi seperti Elohim bagi Firaun, dan Harun kakakmu akan menjadi nabimu. Di sini ada frasa seperti. Seperti ini nggak ada dalam teks originalnya. Nggak ada. Nggak ada kata seperti. Sini katakan apa dalam teks aslinya? Vayomer Hashem el Moshe re'eh netatika Elohim, langsung. Nggak ada kata seperti. Makanya itu bukan berapa banyak variasi yang kamu pahami, bukan berapa banyak variasi yang kamu kuasai, tapi kuasailah teks aslinya. Bukan banyaknya berapa
versi terjemahan yang kita pahami, bukan berapa versi terjemahan yang kita mampu untuk serap, bukan, tapi lihat teks originalnya. Jadinya itu yang harus dipahami dibanding terjemahannya, ya. Itu yang kedua. Terus ketika Hashem Vayomer Yithevave Adonai atau Hashem berkata El Moshe kepada Musa, perhatikan, netatika aku jadikan, gitu kan, Elohim. Elohim ini kalau di dalam Arabik ini menjadi mubtada. Mubtada nanti kabarnya ke Mose. Jadi Elohim di sini kepada Musa. Artinya Yud-He-Vav itu menjadikan Musa itu seorang Elohim. Le-Far'oh kepada Fir'aun. Aharon dan Harun, akhi saudara laki-lakinya Ihye menjadi Nevika. Jadi apa? Nevika. Nah, nanti Nevika tuh ada referensi lainnya, maksudnya sebagai penterjemah. Jadi apakah Bani Israel tahu bahwa Moshe itu adalah Elohim, tapi hakal mereka masih sedikit hidup. Kenapa masih sedikit hidup? Karena nggak serta-merta dia disebut dengan Elohim lalu disembah. Tidak, karena apa? Elohim sendiri artinya itu otoritas. Dia sebagai apa? Gitu kan? Sebagai otoritas. Selesai. Nggak harus serta-merta disebut Elohim lalu disembah. Enggak. Bahkan kalau boleh saya minta dalil, ada nggak di Perjanjian Baru itu Yesus mengatakan Ani Hashem atau Ani Yud-He-Vav-He? Ada nggak? Silakan yang lain ditambahkan. Kang Fahrudin, Oke, hadir. Masya Allah. Silakan saudaraku. Terkait dari apa yang disampaikan oleh Gius ya, satu sisi membahas tentang masalah Yahweh, masalah posisi versi, masalah keselamatan. Oke, mengenai versi pertama, inilah yang membuktikan ya teman-teman Muslim semua, di mana setiap internal OTN itu berbeda-beda dan bahkan bebannya beda. Di mana ILT tersebut, yaitu yang telah diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa, merupakan yayasan yang telah menjadi penyaing dari percetakan Bible yang ada. Karena posisi dari ILT itu cuma digunakan oleh dua pihak OTN. Pertama Oneness dan juga Messianic. Sedangkan Gios tadi menyatakan beberapa kali ya, dan dia tidak posisinya sama pendapatnya dengan Oneness dan juga Tritunggal. Artinya di sini dia Messianic. Itu. Nah, terkait dari apa yang Anda sampaikan, Gios, seharusnya bisa konsen ya. Bisa konsen hingga pada akhirnya tidak membahas tentang adanya keselamatan. Karena jika Anda mempelajari pembahasan tentang keselamatan dalam internal Anda, itu bisa dikatakan carut-marut. Saya komentari pernyataan Anda tadi, Gios. Kenapa demikian? Menurut Katolik Roma, setelah Konsili Vatikan kedua, tahun 1962 sampai 1965, ternyata siapapun mendapatkan keselamatan termasuk Yahudi dan juga Muslim, yang dikenal dengan istilah yaitu keselamatan universal. Begitu pula oleh Erastus Sabdono, pihak Protestan. Selanjutnya, bagi Lutheran, bagi sebesar apapun dari adanya kesalahan, dosa, kebaikan yang dilakukan oleh pihak OTN, itu tidak mempengaruhi keselamatan, tetap dia itu adalah pihak yang mendapatkan keselamatan dan masuk surga, meskipun dia seorang pembunuh, meskipun dia itu seorang koruptor. Itu menurut Lutheran. Sedangkan menurut dari pihak Calvinis, bahwa posisi manusia sebelum dilahirkan ke dunia ini, ternyata dia telah ditetapkan keselamatannya. Itu terjadi, termasuk pula tentang adanya dia masuk neraka atau tidak. Nah, artinya di sini kita bisa mendapatkan tiga pemahaman yang berbeda, sama-sama mengklaim sebagai pihak pengikut Yesus, tetapi posisi adanya keselamatan berbeda-beda. Nggak mungkin dong, Tuhan sendiri memberikan adanya petunjuk hingga pada akhirnya melahirkan tiga perbedaan tentang masalah keselamatan itu. Dan terkait tentang dari apa yang tadi disampaikan oleh Bang Moto, sebenarnya telah membenarkan ya posisi Al-Quran Al-Baqarah 78 sampai 79, Al-Imran 79, bahwa kitab-kitab sebelumnya telah diubah, namanya diubah, bisa dikurangi, bisa ditambahkan kalimatnya. Dan ketika kita cross check yang tadi Bang Moto sampaikan, ternyata betul sekali. Ketika saya cross check dari adanya kitab yang ada, ini LT langsung ya.
Sebentar, tak tampakkan dulu. Oke. Ya, oke. Jadi pesaing LAI itu ini. Yayasan Lentera Bangsa. Jadi dua di Indonesia yang memiliki otoritas dalam mencetak Bible selain LAI, Yayasan Lentera Bangsa. Di mana Bible ini tidak menggunakan kata Allah dan digunakan oleh pihak Oneness dan Messianic. Selain itu tidak sama sekali. Seperti contoh Keluaran 71. Dan di sini adanya kalimat tambahan, dan tadi kita melihat tidak adanya kata seperti, dan bahkan dari adanya menjadi seperti pun tidak ada. Nah, ini kalimat tambahannya. Engkau menjadi seperti Elohim. Artinya di sini menjadi seperti ini adalah kalimat tambahan. Yang dimana tadi Bang Moto sampaikan itu tidak ada sama sekali seperti. Tetapi di sini kita melihat adanya menjadi seperti. Artinya di sini jelas bahwa kitab yang ada ini menurut Bang Gios harus menggunakan ini kita Muslim. Ya, berarti jelas bahwa ketika melihat dari bahasa aslinya yaitu Ibrani, menurut non-ortodok itu adalah posisinya Ibrani. Sedangkan menurut menurut adanya Katolik dan juga Protestan apapun jenisnya itu adalah harus Ibrani. Ya, jelas. Ini bertentangan dengan adanya apa? Dengan posisi dari adanya yaitu orang-orang ortodok, di mana Bible-nya itu bukan dari bahasa Ibrani tetapi Yunani. Hingga detik ini sudah ada ortodok. Salah satunya Kaifas, salah satunya Edwin, Metatron, Aderion. Mereka orang-orang ortodok dan tidak menggunakan bahasa Ibrani, bahasa asli, tetapi menurut mereka Septuagint dari Yunani. Dan terkait darinya perbedaan teks yang ada pun ternyata semakin jelas bahwa Bible yang ada bukanlah firman Tuhan. Jika kita melihat mengkomentari pernyataannya Bang Gios sendiri. Ini baru satu versi ya. Maaf, aduh. Oke, sebentar. Ini baru versi. Belum lagi versi dari pihak Deuterocanonical sendiri. Ini jelas. Belum lagi Protestan. Artinya di sini, maka bereskan dululah Bang Gios ya. Ketika Anda masalah versi-versi yang mana, biar satu Indonesia minimal kompak menggunakan versi LAI ataukah dari Yayasan Lentera Bangsa. Karena keduanya berbeda isi, berbeda pemahaman, hingga pada akhirnya ketika Anda sudah kompak, bisa diskusi dengan pihak Muslim. Seperti itu. Lanjut yang lain. Silakan. Masya Allah. Bunda Rahma, Assalamualaikum Bunda. Jauh dari perangkat. Bang Gios, silakan Bang Gios ditanggapi Bang Gios apa yang disampaikan oleh saudara saya. Untuk masalah apakah Kristen itu harus pakai LAI atau ILT, mau pakai ILT mungkin, mau pakai King James, karena nanti kalau pakai versi bahasa Inggris sendiri, Inggris di Indonesia kan juga nanti berbeda juga, endingnya kan juga endingnya kan berbeda juga. Ada juga yang menggunakan Alkitab pakai terjemahan versi Arab. Nanti pada saat di Indonesia kan bahasanya berbeda lagi, kan gitu kan. Jadi saya tidak bisa menitiberatkan Kristen itu harus menggunakan bahasa apa. Tetapi secara pemahamanku ya kembali kepada apa tuh namanya literasi yang asli. Mau nanti literasi yang asli itu mau kamu roba-roba dengan pemahamannya kamu, karena kan banyak pendekatan ya. Kita harus, kalau saya sih menghargai ya dari sisi LAI ya, karena kan LAI itu kan juga bukan orang-orang bodoh juga kan. Saya langsung belak-belakan saja, LAI itu bukan orang-orang bodoh juga, mereka orang-orang terpelajar. Ya kita kan tahu kan kalau misalnya kita kuliah mau ngambil sudut pandang mana, mau personal approach, mau yang apa, terserah kamu mau sudut pandang mana. Selama tidak menghilangkan intisari keselamatan itu ya buat saya sih fine saja. Cuman makanya dari tadi di awal kan pertama kali adanya Komal ini kan saya kan sempat masuk kan, saya sudah jelaskan di awal bahwa saya berbeda dengan mereka. Saya punya dasar saya sendiri dan saya berhak kan dengan dasar saya. Mau saya pakai ILT kan saya punya dasar sendiri. Kenapa saya mau menggunakan ILT? Karena saya ngerasa lebih nyaman dengan ILT, lebih ngeh. Tapi ketika aku menggunakan TB, aku agak susah untuk mencernanya.
gitu loh. Kayak misalnya kayak tadi nih, akulah aku, ya kan? Akulah aku itu siapa? Apalagi aku bukan orang teologi, ya kan? Aku cuma mengenal, oh ternyata Yod-Heh-Vav-Veh yang disampaikan itu ternyata itu Allahnya orang Yahudi. Tapi mereka tidak boleh menyebut namanya, makanya cuma diambil konsonan katanya, YHWH saja, misalnya seperti itu. Ya saya menghargai ilmu-ilmu yang seperti itu. Oh ternyata cara bacanya itu gitu. Karena saya sendiri mau baca YHWH itu ya apa cara bacanya, saya juga tidak ngerti. Akhirnya saya dapat pemahaman, oh cara bacanya Yod-Heh-Vav-Veh seperti itu. Yod-Heh-Vav-Veh itu siapa? Mulai dari saya mencari dengan pendekatan-pendekatan saya. Kalau harus dari kitab apa baru bisa diskusi sama muslim, ya sebenarnya saya tidak bisa memastikan seperti itu. Cuman harus kesepakatan, kayak misalnya tadi saya dengan Kak Uni kan, saya langsung belak-belakan kan. Kalau Kak Uni pakai TB saya tidak bisa Kak, karena saya bingung juga dengan TB gitu loh. Saya memahami TB sendiri juga bingung gitu. Nah seperti itu. Tapi kalau saya pakai ILT, dasar saya adalah Hosea 13 ayat 4. Itu dasar saya. Karena ketika saya menggunakan Hosea 13 ayat 4, saya baru bisa ngeh tentang Yohanes 1 ayat 1. Tapi ketika saya mengatakan Yohanes 1 ayat 1, yang kalau pakai bahasa TB, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itu kan Allahnya siapa kan gitu. Nah kan saya kan baru tahu kalau pakai ILT itu ditulis dengan Yod-Heh-Vav-Veh, dan Allah yang tulisannya Yod-Heh-Vav-Veh ya cuman punyanya Allahnya Yahudi. Tulisannya seperti itu, yang saya punya pendekatan saya sendiri. Oh berarti ini Allahnya orang Yahudi kan gitu kan. Terus akhirnya saya mulai baca, mulai sampai pelan-pelan sampai di Lukas ada namanya Tuhan Allah. Habis itu tadi kayak ada abangnya tadi bilang tentang Kejadian 7 ayat 1 kan. Ada kata seperti kamu dijadikan seperti Tuhannya orang Mesir. Nah, itu kan pendekatan cara pemahaman. Walaupun intisarinya itu tidak kehilangan bahwa Musa memang ditentukan untuk menjadi tuannya atas Firaun, tetapi bahasa yang paling dekat seperti, tapi kamu bukan pemiliknya Mesir, kamu seperti gitu doang. Kayak yang menerjemahkan versi Indonesianya itu kayak ngasih tahu dia itu bukan pemiliknya, gitu loh, bukan tuan atas Firaun. Kalau atas Firaun misalnya aku punya pembantu, ya aku tuanmu, jelas, singkat, padat. Tapi kalau aku nih seperti tuanmu, jadi kamu menganggap aku tuan ya kagak apa-apa, nggak nganggap pun juga kagak apa-apa. Nah, kan beda kan cara pendekatan pemahaman bahasanya, jadi beda. Makanya ketika saya menggunakan ILT saya bisa memahami Alkitab saya tuh lebih dekat. Untuk masuk ke dalam itu saya lebih dekat untuk mencoba memahami. Tapi kalau kayak bahasanya harus, bahasa ada keharusan, ya saya kayak dipaksa, ya saya tidak mau kan. Agama kan tidak boleh dipaksa-paksa, pemahaman pun juga tidak bisa dipaksa-paksa. Tetapi kan ketika kita membaca sebuah kitab, ya harus menjadi bagian di dalamnya supaya satu iota pun tidak hilang. Makanya tadi saya bilang kan tentang bahasa sunat, ya kalau kamu menggunakan itu, ya itu pun juga kamu nggak boleh hilangkan. Tetapi kalau kamu menggunakan gaya hidupku seperti orang Yahudi, ya sah-sah saja. Kalau mau sunat, kamu nggak mau makan babi atau enggak, ya kan kamu kan gaya hidupku cuma seperti doang. Dengan segala faktor, mau itu entah kesehatan atau apa, ya terserah kamu. Bodo amat, aku orangnya seperti itu. Nah kayak gitu posisi saya itu seperti itu. Makanya tadi ketika ngomong sama Kak Uni, saya bilang, kakak bener, nggak ada masalah sih. Semuanya benar, semua perkataannya Kak Uni 100% saya bilang benar, karena mau dilihat dari sudut pandang manapun itu adalah benar. Gitu loh, mau dilihat sudut pandang manapun itu benar. Karena tulisannya memang begitu. Tapi kan ada kalau pakai ILT, ya kayak tadi nih abangnya tadi bilang, kalau bahasa aslinya nggak ada kata seperti. Kalau di bahasa ILT-nya ditulis seperti. Nah aku bisa ngerti gitu loh akhirnya. Oh ternyata yang dimaksud dari bahasa ini adalah katanya tuh ada tambahan seperti ini, tapi kan nggak mungkin ditambah-tambahin seperti itu.
Ya itu kan terserah dari para penulis kan, seperti kita kan menghargai para penulis. Saya kan tidak bisa merusak penulis profesor siapa. Saya tidak boleh. Saya harus menghargai seperti itu. Kalau misalnya TP menulisnya seperti itu ya seperti itulah. Seperti itulah Poinnya Bang. sudah saya dapatkan ya, tidak perlu adanya pengulangan argumentasi dan Iya, bahkan tidak iya. berkembang ya. Oke, seperti itu. Oh, satu lagi Bang, sama yang tadi, kayak misalnya tadi ada abang siapa tadi itu mengatakan kalau Yesus dan Bapa itu ibunya Maria misalnya, kayak tadi itu ya ada kata-kata itu ya. Ya saya katakan iya, memang mau ditolak kayak apapun, Yesus sendiri ngomong aku dan Bapa adalah satu. Ya ibunya ya tetap Maria. Secara kemanusiaan kan ibunya tetap Maria. Mau kamu bilang dari mana ke mana kayak ya tetap ibunya Yesus ya Maria, terus mau ya apa? Ya kayak pola pikir saya seperti itu. Makanya ketika bilang, oh bukan, Bapak itu bukan ibunya bukan Maria. Bapak itu tidak diperanakan. Loh itu kan menuruti kamu. Tapi kan kita lihat tulisannya Yesus dan Bapa adalah satu, dan kita tahu Yesus ini anaknya Maria. Seperti dalam Lukas. Di situ kan dokter Lukas itu kan ngomong, seperti diketahui oleh sekian banyak orang bahwa Yesus Kristus itu anaknya Yusuf, anaknya Eli, anaknya siapa, sampai muncul anak Allah kan gitu kan kalau di Lukas 3. Ya mau tidak mau tetap kamu harus terima kalau Yesus itu anaknya Maria. Mau Yesus bilang aku dan Bapa satu, ya tetap lah kita tetap mikirnya Yesus anaknya Maria, ya masa disalahkan? Nah kayak gitu loh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi semua. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kemana ini Bu Bang Rahma? Gios, Bu Rahma hadir, Bu Rahma? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Silakan, Bu Abuya Rahma. Waalaikumsalam dan warahmatullahi semuanya saudaraku. wabarakatuh, Bunda. Apa ya? Tapi menanggapi ya, yang mau silakan Ahi mau terus. apa? Bang Gios, berarti kita setuju ya di Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti baik Bapa maupun Yesus punya ibu yang bernama Maria. Setuju ya? Ya secara lahiriah saya setuju, memang kan Yesus kan anaknya Maria. Cuman Berarti Bapak juga yang punya ibu mengatakan namanya Yesus Maria ya? dan Bapak itu kan perkataannya Yesus. Sehingga kalau kita bertanya apakah Yesus itu anaknya Maria, ya tetaplah anaknya Maria, masa anaknya tetangga. Nah ini rupa-rupanya Bang Gios nggak paham dari perkataan saya. Ya, Di apa ya, Yohanes apa ya, 10:30, Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. Jadi baik Yesus maupun Bapa punya ibu namanya Maria. Nah, pertanyaannya kan jadi kayak gini. Ini saya secara tidak Itu langsung sebentar saya dulu, kembali jangan ke di usia 20 nanti saya, Pak. di waktunya Abang ya, di waktunya Abang. Enggak, masalahnya Nanti gini. Enggak, nanti biar itu dijelaskan di waktunya Abang. Sama tadi Hosea berapa, Bang? Hosea berapa tadi, Abang? Enggak saya tadi. Hosea berapa, Bang? Izin, Bang. Bang Gios. Halo, Bang Gios. Bang Gio satu-satu ya. Nah, jadi Kang Moto dulu, saudara saya, nanti ditanggapinya nanti waktunya ada waktu untuk Bang Gios ya, biar tidak timbang tindih. Ya silakan. Tadi itu Hosea berapa kata Kang Moto itu Bang Gios? Pertanyaannya abang itu saya mulai lontarkan di usia 20, Bang. Bukan Hosea, bukan Hosea. Oh, Hosea Usia berapa? saat ini. Usia berapa? Usia saat ini tah. Iya, usia 13. Astagfirullahaladzim, Bintang sabar dulu lah. Usia Nanti 13 ayat 4 itu landasan dia gitu. yang satu ngomong usia, yang satu ngomong Hosea. 13 nomor 4 ya. Oh, ini ya, Bang Gios ya. Ya itu dasar keimanan saya, Bang. Oke, baik. Saya tetap pakai ILT ya, sesuai dengan yang Abang mau ya. Ya. Jadi gini, aku adalah Yahweh Elohimmu sejak dari tanah Mesir, dan kamu tidak akan mengenal ilah-ilah lain selain aku, karena tidak ada juru selamat kecuali aku. Setuju Bang ya? Ya. Nah, di sini dikatakan, kalau kita lihat teks aslinya ya, Anochi Hashem Elohecha Me'eretz Mizraim we Elohim
zelati lo tada menggunakan kata umusia ayin balti. Jadi di sini katakan apa? Umusia. Ini abang screenshot aja nih. Abang screenshot. Nanti kan abang belum bisa baca nih. Nanti abang screenshot aja. Nanti kita akan samakan. Maksudnya apa sih? Tidak ada juru selamat selain aku. Nah ini maksudnya kita lihat nanti di Yesaya. Bentar ya bang ya. Yesaya. Di mute aja Bang Gio biar nggak noise. Yesaya 19 nomor 20. Nah, maksudnya dan itu akan menjadi tanda dan saksi bagi Yahweh Sebaot di negeri Mesir karena mereka akan menjerit kepada Yahweh dari hadapan para penindas dan dia akan mengirim kepada mereka seorang penyelamat, yaitu seorang yang besar dan dia akan menyelamatkan mereka. Maksudnya, tidak ada juru selamat daripadaku adalah setiap juru selamat yang dikirimkan oleh Tuhan itu memang berasal dari dia. Itu yang harus dipahami. Dan yang kedua, kita lihat lagi nanti, ada nggak sih contohnya juru selamatnya siapa? Bukan hanya Yesus. Kita lihat nanti di Hakim-Hakim 3 nomor dari sini dulu lah 9. Nah kita lihat bagaimana abang bisa tersesat juga dengan apa yang abang yakini itu suatu kebenaran. Terjemahan yang menurut abang ini sudah pas banget, ini sudah valid banget, sudah bagus banget. Jadi dalam Hakim-Hakim 3 nanti nomor 9. Dan ketika Bani Israel berseru kepada Yahweh, maka Yahweh membangkitkan seorang pembebas. Seorang pembebas bagi Bani Israel, seorang pembebas. Apakah benar? Di sini dikatakan apa? Wa'iz ako bani Israel el Hashem wa yakem Hashem Mosia le Bani Israel. Siapa itu? Wa Yishmael et Otniel. Otniel juga disebut apa? Juru selamat. Otniel, ya Otniel, maka disebut di sini nih. Saya ulang. Dan ketika Bani Israel berseru kepada Yahweh, maka Yahweh membangkitkan seorang juru selamat seharusnya, bukan pembebas. Lihat bagaimana ILT menerjemahkan. Bagi Bani Israel yang akan menyelamatkan mereka, yaitu Otniel, anak Enas, adik Kaleb. Abang nggak bakal bisa nemu kata juru selamat dalam ILT. Karena apa? Ini pun sudah dirubah. Karena apa? Juru selamat tuh harus satu, yaitu Yahweh, dan yang di versi Perjanjian Baru itu Yesus. Itu harus apa? Harus dibikin keseragaman seperti itu. Makanya dalam juru selamat lain itu diterjemahkan sebagai pembebas. Abang nggak bakal bisa nemuin di dalam ILT itu juru selamat itu benar-benar diartikan juru selamat. Karena konsepnya dalam Indonesia Literal Translation juru selamat tuh cuma Yahweh dengan Yesus. Makanya yang lain itu dikaburkan maknanya. Ya. Di sini ada kata Mosia juga. Otniel itu Mosia. Siapa lagi selain Otniel? Lihat aja ke bawahnya lagi, saudaranya lagi ada. Lalu Bani Israel berseru kepada Yahweh, dan Yahweh membangkitkan seorang pembebas lagi bagi mereka, yaitu Ehud anak Gera. Di sini diterjemahkan apa? Pembebas lagi, bukan juru selamat. Karena apa? Di sini juga dikatakan dalam 15, wa isa'aku Bani Israel Hashem atau Yahweh, wa yakam Yahweh lahem Mosia et Ehud. Ehud juga Mosia, juru selamat. Mau lari lagi ke Perjanjian Baru. Bentar, agak. Lukas 1 nomor 69.
Di sini, dan dia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya. Ini siapa ini? Apakah Yesus? Tidak. Ini adalah Yohanes. Dari mana kita tahu kalau ini adalah Yohanes? Ya nanti di sini perikopnya aja. Ini ELT ya, tetap ELT, saya nggak rubah. Nubuat Zakaria, dan Zakaria ayahnya. Ayah Zakaria siapa? Yohanes. Ayah sambungnya Yesus siapa? Yusuf. Berarti Zakaria ayahnya ini maksudnya ke Yohanes. Nomor 69, dan dia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita dalam keturunan Daud hambanya. Yohanes. Ya. Yohanes juga dipanggil Yosua. Di sini dikatakan wahismeah lanu keren Yosua vevet David Abdo, hambanya. Kalau di Arabik abdi, di sini jadi Abdo. Abdo itu kata ganti orang kedua. Di sini Yohanes juga disebut apa? Yeshua. Jadi gelar juru selamat itu, ya, gelar juru selamat itu nggak spesial sekali, bukan hanya untuk Yesus. Orang-orang sebelumnya pun sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap juru selamat itu datang dari Tuhan. Makanya Tuhan bilang tidak ada juru selamat lain kecuali aku. Maksudnya adalah Tuhan itu akan mengirimkan juru-juru selamat kepada setiap bangsanya. Dan setiap bangsa yang dikirimkan juru selamat dan orang itu mengaku bahwa dia juru selamat, jangan ditolak. Karena memang benar itu dari Tuhan. Oke, silakan lanjutkan yang lain. Gios udah minum obat belum? Khawatir ya saya tuh. Saya sih sudah minum obat, Bang. Makanya saya gini, dari pernyataannya tadi si Abang Muto itu cocok sama saya. Makanya saya tuh kenceng sama agama saya. Sebenarnya apa yang Abang Muto sampaikan itu benar, bahwa ketika Allahnya lebih enak ya daripada ngomong Yod-Heh-Vav-He ya. Lebih baik kan, karena kan mereka kan menyatakan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti lebih enak, aku lebih cocoknya ngomong Allahnya orang Yahudi untuk saat ini ya, sebelum masuk ke Kristenan. Nah, kalau melihat dari sisi apanya Abang bilang tadi, itu benar bahwa Allahnya bangsa Yahudi sudah mengirim bolak-balik. Makanya bangsa Israel disebut keras tengkuk. Sudah didatangkan ini masih keras kepala, didatangkan ini masih keras kepala. Buat saya sih cocok gitu loh, bahwa itu menceritakan tentang juru selamat. Juru selamat kan bahasanya luas, seperti tadi Abang bilang, kalau mau lihat juru selamat sendiri kan agak sensitif ya. Tapi kalau menggunakan kata pembebasan itu lebih enak, lebih kayak apa ya, lebih crunchy lah bahasanya, pembebasan. Seperti itu, pembebasan gitu loh. Lebih crunchy, kalau menurut saya lebih crunchy, lebih enteng lah gitu daripada ngomong juru selamat gitu kan. Masalahnya kalau bilang juru selamat itu ada banyak kan gitu kan. Cuman kan pembebasan siapa yang dikirim oleh Allahnya Yahudi itu sudah dilakukan mulai dari dan sebagainya. Makanya saya bilang kenapa kok saya tetap pegang sama Yesus. Yesus pun juga adalah salah satu. Makanya ketika menggunakan tadi yang terakhir, yaitu keimanan saya yang terakhir, dasar keimanan saya mulai dari Hosea 13 ayat 4, Yohanes 1 ayat 1, lalu closingnya saya adalah keimanan saya di Yohanes 14 ayat 6. Itu closingan saya di situ. Kenapa saya tetap megang bahwa aku akan tetap ikut Yesus di situ. Di situ dikatakan Yesus kan juga perantara juga. Kalau mau pakai bahasa seperti gaya-gaya orang manusia ya kan, ya pakai bahasa pambodo lah. Kalau orang bilang orang Ambon ya pambodo kau ini kan gitu kan. Mau pakai bahasa bodoh ya. Yesus pun juga adalah salah satu perantara kan gitu kan. Dan itu pun juga dikatakan Yesus mengatakan dirinya kan gitu kan. Tetapi di situ kan dikatakan Yesus di 14 ayat 6, Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang datang kepada Bapa. Makanya tadi aku bilang yang dimaksud Bapa bagi saya adalah keilahian. Tidak ada yang sesuatu yang datang kepada sesuatu yang ilahi jika tidak datang kepada Yesus. Itu cara pemahaman saya akhirnya. Sama seperti gayanya tadi bahasa Ibraninya apa, terjemahannya kok ada kata sepertinya gitu loh. Ada seperti, seharusnya seperti nggak ono kan gitu kan, seharusnya nggak ada. Begitu pula ketika aku memahami Yohanes 14 ayat 6, tidak ada yang datang kepada Bapa. Bagi saya Bapa itu adalah Sang Ilahi. Jadi kalau aku mau masuk dalam kekekalan, ya nggak ada jalan lain saya. Dari semua Bentar Bang Gios, maaf Gitu. saya potong Bang itu Gios. pemahaman saya sih, pemahaman saya ya. Bang Gios, maaf. Begini Bang Gios, kita kembali ke tema awal tadi ya, ketika Bang Gios naik. Ya, Iya kan, tadi saya menanyakan ya sesuai dengan tema, yaitu Yesus itu manusia atau Tuhan. Nah, tadi Bang Gios Ya. Sama jawabannya bahwa Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Begitu ya Bang Gios ya. ya benar. Cuman Benar. memang pemaparannya agak berbeda dengan teman-teman Kristen biasanya gitu. Jadi Bang Gios memang ada agak berbeda sedikit gitu. Nah, supaya kita tidak lari-lari, Bang Gios, tadi Bang Gios membawakan data dari Yohanes 1 ayat 1 kan? Yohanes 13 ayat 4, junto Yohanes 1 ayat 1, junto Yohanes 14 ayat 6. Jadi tidak bisa saya pedot karena itu bersinambungan bagi iman saya. Iya. Tapi begini, Bang Gios ya, yang jadi saya anehnya kan tadi di awal Bang Gios mengatakan bahwa Bible itu Bang Gios menganggap bukan kitab suci. Ya, Iya. Tetapi Bang Gios tetap pakai dalil Bible untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. pemahamannya gini. Ya gimana? Saya 100% tidak mengakui bahwa Alkitab itu kitab suci ya. Kalau misalnya katanya Kak Unirifa kata dimaksud di live YouTube ya enak apa sih, lebih sekalian kan gitu. Biar tahu semua. Saya itu tidak pernah percaya bahwa Alkitab itu adalah kitab suci. Tetapi saya kenapa mempercayai Yesus? Kembali lagi karena nubuatan, kesaksian dan perkataan. Jadi saya hanya melihat perkataan, kesaksian dan nubuatan. Bukan pemaknaan Alkitab itu adalah kitab sucinya. Sehingga ketika gambar bayangnya tuh gini, ketika aku melihat kitab suci, berarti kitab suci ini benar. Aku tidak bisa seperti itu. Gitu Bang. Jadi saya tidak bisa kayak misalnya orang, mohon maaf ya kalau misalnya ada teman-teman Buddha, mungkin ada teman-teman Hindu. Ini kita toleransi ya. Ketika agama lain mengatakan bahwa Alkitab saya ini kitab suci yang benar, ya oke, gitu. Itu ya kamu menganggapnya itu kitab suci dan kamu menganggap itu benar, boleh. Tapi itu kan bagi saya adalah sesuatu yang saya perlu hormati. Nah, makanya saya pun juga menghormati kitab saya, bahwa kitab saya bukan kitab suci. Dan ketika saya mengatakan seperti ini, bukan mengumpamakan, tapi mengatakan, ya hargai bahwa memang kitab suci itu dengerin memang Hanzo di bawah, dengerin tuh kata Bang Gios kitab ya. suci. Dengerin. Alkitab itu bukan kitab yang suci. Bahasa kasarnya kalau kitab yang suci, lu taruh aja di tempat kuburan, setan minggir ndak? Jangan ajaran orang barat bawa-bawa gitu loh. Sama nih. Ini mohon maaf nih. Mohon maaf ya buat teman-teman yang muslim nih, mohon maaf juga nih. Ketika saya berbicara sama teman-teman saya yang ketika saya masih ya namanya anak 20 ya kan, bodoh-bodoh juga kan. Akhirnya datang ke sebuah kuburan, lalu kau baca kitab ayat kursi pun, iya bukan ayat kursi yang bisa ngusir setan. Imanmu itu yang menentukan kamu bisa diganggu tidak sama setan. Ya, jadi gaya budaya barat, film-film barat itu jangan dimasukkan ke keagamaan. Berarti kitab suci adalah suci, siapapun tidak bisa mengganggu, setan pun tidak bisa ndulit. Setan nggak gelem, setan nggak sondolet, nggak. Nah, itu kan, sorry, itu kayak cerita Doraemon akhirnya. Tapi begini, Bang Gios, maaf ya, tadi Bang Gios bawa-bawa narasi Al-Quran. Kalau berbicara tentang Al-Quran, Bang Gios, Al-Quran itu kami umat Muslim meyakini semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci karena itu Ya, adalah nggak apa-apa. firman Allah Subhanahu wa Taala ya.
Ya, Dan saya bahkan menghargai. Ya, iya benar-benar bahkan begini. Al-Quran langsung dijaga oleh Allah sampai hari kiamat ya, karena tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, dan mukjizat bagi Nabi Muhammad yang merupakan pedoman hidup bagi orang-orang muslim yaitu Al-Quran, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. ya. Nah, jadi Dan ketika Bro berbicara Gios, tentang Islam, Bang Gios, ketika berbicara tentang Islam itu sudah sempurna sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Tetapi ketika berbicara muslim, nah ini kadang-kadang orang salah perspektif. Oh ya, Kalau itu juga saya muslim, kepingin tahu, Bang. Muslim sama Islam itu bedanya apa ya, Bang? kalau muslim itu orangnya, orang yang Islam itu dinamakan muslim, Bang Gios. Oh, Oknumnya itu ya. Nah, jadi kadang-kadang Paulus itu Muslim. gitu Bang Yos. Jadi kadang orang menganggap Muslim itu ajaran gitu. Padahal ketika berbicara Islam itu sempurna karena itu agama yang diberikan oleh Allah, ya, agama yang diridhoi oleh Allah, dan pedoman hidupnya itu Quran, hadis, ijma para ulama, itu sudah sempurna. Tetapi ketika berbicara Muslim, ya di sana mungkin ada oknum, karena saya sendiri lagi belajar gimana untuk menjadi seorang Muslim yang benar-benar mengikuti Quran, hadis, dan ijma para ulama. Mengikuti Islam yang sesungguhnya gitu. Jadi ya, Muslim ya. itu orangnya gitu ya. Oh, Jadi harus oke. membedakan Islam dan Muslim. Nah, begitu ya Bang Gios ya. Berarti artinya Islam itu ajarannya, Muslim itu adalah penganutnya gitu ya, Bang ya? Penganutnya Muslim, penganutnya. Oke, Iya. siap. Jadi kan ada pemahaman baru, Bang. Nah, begitu Bang Gios ya. Jadi kami sepakat umat Muslim ya. Jadi Quran itu adalah kitab suci karena firman Allah yang benar-benar dijaga sampai hari kiamat. Tetapi ini jadi begini ya, Bang Gios, agak berbeda gitu. Kok beda-beda di Kristen ini? Bang Gios mengatakan Bible bukan kitab suci, tapi kebanyakan Kristen-Kristen yang lain Bible itu kitab suci. Gimana itu menurut Bang Gios? Apakah Bang Gios yang salah atau teman-teman Kristen yang lain yang keliru? Gimana? Ini pendapat ya, Bang. Kalau pendapat kan nanya sah-sah Bang saja Gios. ya. Kalau pendapat kan boleh sah-sah saja ya, Bang Bentar ya. Bang Gios Kan ya, bentar. Ini saya belum disapa. Ini ada Bang Carol. Bang Carol, selamat pagi Bang Carol. Selamat pagi. Sebentar, Salam sebelum kenal, Bang ke Bang Gios ya, Bang Carol barangkali mau menanggapi dulu pemahaman Bang Gios. Silahkan Bang Carol. Tentang Bible itu memang bukan itu kan tulisan kan manuskrip tulisan tulisan yang maka dari itu saya mau bertanya juga nih, di Roma 14 ayat 21 berarti orang-orang yang mungkin seperti Bang Gios ini yang perlu mengalah dengan kami yang membatasi diri, karena kalau tidak membatasi diri itu menjadi batu sandungan bagi kami sesuai dengan Roma 14 ayat 21. Saudaraku Kang Andre, Uniripa, dan Bunda Rahma yang lainnya izinkan ya, mungkin ini Bang Gios sama Bang Carol mau berdialog dulu. Gimana saudaraku semuanya? Lanjut, Ustaz. Siap. Silakan. Oke, siap. Siap, lanjut Bang Carol. Muat ke YouTube. Ini Uniripa lagi live di YouTube, go lanjut. ya gimana tadi pertanyaannya, Bang? Baik, terima kasih. Jadi begini, dari Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21 itu berarti orang-orang yang mainstream termasuk juga orang-orang dari kekristenan. Kalau Bang Gios ini masih menyantap mengkonsumsi hewan, berarti perlu mengalah dengan orang-orang seperti kami yang membatasi diri. Karena kami bakal mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Gios itu menjadi batu sandungan untuk kami.